Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang menyukai apa-apa yang kita bagikan di YouTube untuk kesehatan, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa memberi manfaat kepada Anda semua untuk membangun kesehatan yang lebih baik. Kali ini saya akan menyampaikan sedikit pengalaman berkaitan dengan struktur tulang belakang, mulai dari tulang leher ini sampai ke belakang. Jadi yang sering bermasalah ini di sini, kemudian di tengah, kemudian ada di lumbar, sekitar lumbar. Nah, ini saya sudah mengalami semuanya, dan ini biasanya terjadi dulu ketika mungkin saya sering olahraga tidak terlalu terasa, atau terasa tapi tidak dirasa. Kemudian yang kedua, ketika sudah tidak berolahraga karena kesibukan bekerja dan sebagainya, kemudian kita kondisi duduk, bekerja atau tidur di tempat yang tidak mestinya. Saya dulu sering tidur di kereta dengan posisi yang tidak benar, hanya mempengaruhi kepada tulang belakang dan sebagainya. Itu yang kaitannya dengan itu. Kemudian dari makanan juga akan mempengaruhi. Jadi suasana kesehatan sistem cerna itu akan mempengaruhi betul terhadap kekuatan di tulang belakang. Nah, ini saya mencari pola atau cara untuk memperbaiki itu sudah bertahun-tahun. Mulai dari kalau olahraga latihan bela diri itu kalau saya kerjakan enak hasilnya. Tetapi harus serius, latihannya harus serius sekali. Dalam arti kata banyak gerakan yang harus saya kerjakan, dan ini kalau diaplikasikan kepada masyarakat umum, ini nggak masuk. Kenapa? Kalau diaplikasikan, nanti mereka hanya melihat teori itu, kemudian meninggalkannya karena berat. Itu. Nah, saya dengan kesibukannya nggak mungkin saya juga seperti itu, akhirnya apa? Ya tinggalkan. Tapi kita tetap mengalami rasa yang tidak enak. Nah, kalau di leher itu sudah agak membaik ketika dibetulkan sama teman-teman. Kemudian yang paling susah itu di tengah di sini. Ini juga masih menyisakan, tapi tidak terlalu karena sudah dibenarkan. Nah, yang paling susah di sini. Karena sekali kita makan keliru, kemudian pola makan keliru, sistem cerna kita bermasalah, ini mesti sakit. Apalagi kalau duduk, harian kita kan lebih banyak dalam posisi yang misalnya duduk atau postur-postur yang tidak pas, akhirnya akan kembali lagi. Jadi apa yang sudah kita kerjakan kembali lagi. Nah, kemudian paling juga lama itu di sini sekitar lumbar. Itu kalau bangun tidur sakit, kemudian kalau kedinginan sakit, apalagi hawanya dingin, kita nginep di pegunungan, itu sudah ampun deh. Itu saking dinginnya, ini sampai gatal semuanya. Jadi seluruh ini tangan kaki itu gatalnya minta ampun dan pinginnya digaruk, tapi kalau sudah dikasih air yang panas itu gatalnya hilang. Itu sampai segitunya itu ngalami. Kemudian diperbaiki, balik lagi, perbaiki, balik lagi, perbaiki, balik lagi. Terus apa, saya mencari pola yang bagaimana kita bisa melatihnya dengan tidak terlalu berat, tidak memakan waktu yang terlalu banyak, tapi menghasilkan hasil maksimal. Nah, ini saya dapatkan itu justru sesudah saya sakit kemarin, 1 bulan sakit, ambruk, terus pemulihan. Nah, itu Allah kasih pemahaman seperti itu. Sebenarnya saya sudah berlatih sebelumnya sampai sekitar 6 bulanan, tapi saya belum menemukan polanya. Alhamdulillah dengan bimbingan guru ketemu polanya, tapi saya mau menyajikan ini bukan dalam versi bela diri ya, tapi dalam versi orang umum ingin sehat itu. Ya, kalau versi bela diri lebih berat lagi, tapi saya sampaikan ke versi umum karena saya mencoba latihan dengan versi umum pun itu hasilnya cepat juga. Mudah-mudahan ini bisa berlaku juga bagi Anda semua dan bermanfaat, karena secara teori dan praktek yang sudah kita terapkan itu sangat memudahkan sekali. Tapi syaratnya kalau Anda punya kelemahan di limpa lambung dengan kondisi lembab dingin, makanan yang lembab dingin itu harus dihindari.
Sebab apa? Ketika Anda sudah membangun 1 minggu, sekali ada satu makanan yang masuk dan Anda belum siap sistemnya, itu sakit lagi. Terutama yang sakit itu di tengah sini sama lumbal, 2 ini. Itu. Nah, ada 3 gerakan yang saya lihat. Saya lihat 3 gerakan itu yang pengaruhnya sangat kuat. Itu di atas di sini, kemudian di sekitar leher, kemudian di tengah di sini, sama di sekitar lumbal. Kalau di atas kuncinya, kalau di sekitar leher itu kuncinya di sini. Nah, otot-otot yang ada di sini dan organ gerak yang ada di sini itu akan mempengaruhi. Nah, kalau di sini kuncinya itu di struktur di otot yang di kanan kirinya. Nah, itu yang harus kita stimulasi. Kemudian daerah sini. Ini kalau apa? Ini ada luwuk besar limpa, ini jangan mempengaruhi. Jadi kekuatan di sini, kemudian tulang belakang ini ototnya mempengaruhi ketika kita stimulasi. Kemudian kalau kita ngomong lumbal, maka kita bicara ini. Area otot-otot yang ada di pantat di sini, di belakang, sekitar pantat, terus pinggang di sini. Ini harus distimulasi, kemudian yang selangkangan. Otot di sini. Nah, ini yang harus Anda pahami. Kemudian ketika kita posisi bahu kita turun, sering kita melihat orang itu bahunya naik kayak gini. Naik akhirnya apa? Mengganggu sirkulasi. Kalau energi, kalau bahasa energi, energinya terlalu naik. Jadi kita itu kayak orang melayang. Kayak orang melayang tidak trust di bumi. Sehingga apa? Posisi kedudukan kita itu jadi lemah. Ketika lemah ini akan mempengaruhi kepada energi yang ada di tulang belakang. Semuanya itu dirasakan. Makanya kita coba kembalikan, kita berasal dari bumi, ya kembali ke bumi supaya ikatan dengan bumi menjadi lebih kuat lagi. Caranya gimana? Semua harus menuju ke bawah. Menuju ke bawah. Kemudian ada hukum yang kalau satu naik, satunya harus turun. Laki-laki ada perempuan, ada laki-laki ada perempuan, ada kanan, ada kiri. Jadi kalau satu naik, satu harus turun supaya terjadi perenggangan. Tapi kalau satunya turun, yang lainnya turun, ya tidak terjadi perenggangan, maka terjadi pemendekan. Itu. Nah, kalau bahu kita turun, coba Anda bayangkan di dalam diri Anda, tangan saya berat, sehingga berat itu kayak turun, kayak mau ngambil sesuatu kayak gini. Kayak Anda megang sesuatu, Anda bayangkan megang sesuatu berat, terus ditahan, mesti bahunya turun. Ketika bahu turun, otomatis kepala naik. Akhirnya leher jadi ketarik seperti ini. Nah, ini akan mempengaruhi sekali. Kalau nggak percaya, Anda latihan itu ya, diem aja kayak gini, terus seolah Anda megang sesuatu, tegap sempurna kayak gini, megang sesuatu, bayangkan ini berat. Akhirnya bahu Anda akan turun. Kepala Anda akan naik. Kenapa? Dia otomatis ketika dia mengangkat berat, yang satu naik supaya dia bisa posisi tegap kayak gini dan bisa membagi energinya dengan baik ya, sehingga dia bisa mengangkat dengan kuat. Maka kepala akan naik. Kalau kepala turun kayak gini kan, coba bayangkan Anda ngangkat kepalanya diturun kayak gini. Ini rasanya nggak ada sesuatu yang membuat Anda itu kuat untuk menahan. Tapi kalau begini itu beda. Boleh Anda coba. Ambil barang apapun yang berat, kemudian Anda ambil, tapi tangannya jangan dinaikkan. Lemaskan, tapi bertenaga. Lemaskan bertenaga, itu akan terasa ini turun. Nah, kepala itu akan otomatis naik. Nah, kalau diturun kayak gini, ini akan mempengaruhi strukturnya. Nah, itu. Nah, itu gambarannya satu kayak gitu. Nah, kemudian ketika dalam posisi kayak gini, kita membawa sesuatu, seolah membawa sesuatu yang berat, maka tubuh akan naik, ngimbangi. Naik untuk nahan, supaya kita bisa megang sesuatu itu, otomatis tulang yang ada di tengah ini sampai ke leher itu naik semua. Dan posisi kepala harus lurus, supaya tulang leher lurus juga ketika naik, naik semuanya. Nah, itu akan membangun struktur. Jadi uratnya itu akan memuai. Dari tulang-tulang juga akan memuai, kemudian dia akan mengencang. Itu yang pertama. Jadi memperkuat dari sini sampai ke leher. Jadi kalau tekniknya
Kalau dari depan tekniknya, ini saya polanya pola umum ya. Kita tidak bicara tentang ahli bela diri, cara umum aja. Nah ini, nah, Anda latih kayak gini aja. Ini lutut turun, terus naik. Nah ketika naik ini pas di rata. Jadi pas naik itu rasakan tulang belakang itu kayak ditarik. Nah ketika ini turun, yang badan naik sampai ke tulang leher ini naik. Ketika ini naik, nah, lututnya yang turun. Nah, gini aja. Jadi ketika ini turun, ini naik. Terus, nah ini dikerjakan sebanyak mungkin. Di depan TV bisa, di kebun bisa, di mana-mana bisa. Dan ini sangat mudah. Nah, supaya apa? Nanti akan muncul trust. Jadi ikatan di sini. Kalau polanya ini pola orang umum ya, bukan bela diri ya. Kalau pola orang umum, nanti nyebarnya tenaganya itu dari tengah, di telapak kaki itu dari tengah dia nyebar keluar. Sampai dari tengah ini dia akan nyebar ke luar, ke ujung jari sampai ke tumit, terus ke kanan dan kiri. Dia jadi kayak apa? Kalau kita lihat orang gunung itu kakinya kan trepes itu. Nah ini. Tapi nanti kalau model bela diri beda lagi. Dari ujung nanti ngumpulnya di tengah. Beda. Nanti sulit kalau itu. Mending yang pakai yang untuk orang umum aja. Jadi kalau orang umum cuma lututnya jangan terlalu pendek melebihi ujung jari kaki. Nanti cedera. Biasanya kalau terlalu keluar ini cedera nanti di otot-otot di lutut itu akan posisinya terlalu berat, kemudian dia cenderung nanti ada rasa sakit di situ. Jadi jangan sampai melebihi. Nah, jadi saya ulangi, gini aja. Nah, kalau dari samping, ini kakinya selebar bahu, tidak boleh berlebihan. Nah. Rasakan di tulang tengah ini akan terasa ketarik dan enak sekali. Dan ini nggak boleh naik ya. Ini kalau kayak gini baunya nggak boleh naik. Tetap ininya aja yang naik. Ini baunya tetap tidak boleh naik kayak gini. Dia harus tetap turun kayak gini. Ini aja yang naik sikunya. Nah. Ini sambil diayun. Nah, ketika biasanya ngayun kayak gitu, naik turun, nah ngayun ini agak dibuka sedikit. Nah, ditekan. Nah, ini agak kebuka sedikit biasanya, tulang apa? Namanya apa ini? Selangkangan agak naik, buka. Nah, ini akan menguatkan di sini. Ya, ini sampai ke leher. Insya Allah nggak nyampe seminggu lah. Itu biasanya kalau pagi, siang, sore jenengan mau ngerjakan sekitar 25, 30, 40 ya dibikin lah. Kan sebentar gitu, paling sekitar 10 menitan itu. Nggak nyampe. Nggak nyampe lah, sekitar 5 menit satu sesi itu. Nah itu Anda hitung berapa. Usahakan ada tenaganya kalau mau cepat. Nah, kalau ini turun, ini lebih cepat lagi nantinya. Nah, kerasa sekali. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita menguatkan di otot sini. Sekitar otot ini paling lemah kalau orang lumbalnya sering sakit atau sering kena saraf kejepit lah. Gampangannya kalau bahasa orangnya saraf. Ini biasanya di lumbal sini ini masuk ke dalam. Jadi masuk ke dalam pantatnya maju. Jadi maju ke belakang, ininya masuk. Nah, ini waduh sakitnya luar biasa. Sering sekali
Saya kambuh-kambuhan bertahun-tahun. Nah, alhamdulillah ini saya sudah latih hampir, kalau yang ini 6 bulan ya, tapi hasilnya belum maksimal. Ini justru saya berlatih belum sampai 1 bulan lah, 15 hari itu progresnya luar biasa. Cuma jangan ngikut saya ya, saya latihannya itu bisa berapa? 800 kali sehari. Nah, ini dikit aja 5 menit, pagi, siang 5 menit, sore 5 menit itu. Atau mau agak 10 menit, sorenya 10 menit, silahkan aja. Pokoknya kerasa nggak enak lagi, langsung berdiri aja, kayak gini. Nanti langsung enak. Insya Allah seperti itu yang saya rasakan. Kemudian yang berikutnya yang ini. Nah, ini sama posisinya. Anda begini aja, posisi tangan begini, ya. Nah ini diturunkan aja, turunkan aja. Ini kalau kayak gini, ini jangan naik ya, nggak boleh kayak gini. Segini aja, ya. Ini posisi rata atau turun, terus turunkan ujung ininya, turunkan ujung ini. Nah ini otomatis akan lebih turun lagi. Ini turunkan ke bawah, terus ininya naik. Nah. Kayak pantatnya naik. Nah, jadi, kayak gimana ya? Pantatnya kayak maju, terus maju yang bawahnya. Supaya apa? Ketika maju seperti ini bagian lumbal ini akan keluar. Dia menggiring keluar. Terus otot di sini akan buka kemudian terstimulasi. Ini biasanya sakitnya di sini, terus sama di sekitar ini, nggak enak. Di otot ini nggak enak nanti, di awal. Jadi polanya kayak gini. Nah, terus ini untuk melatih otot yang di sini. Nah, kemudian ada otot lagi yang di sini. Ini biasanya otot di sini ini beku ya, kalau saya katakan, karena saya sudah mencoba, saya raba-raba dari badan saya ketika ini, yang paling sakit kalau dipijat di sini, terutama di bagian kanan, karena memang bagian pinggang kanan yang sering bermasalah, kadang sampai ke bawah di sini. Nah itu, ini yang nomor 2 ya. Kalau dari depan kelihatan gini, naik gini aja, nah naik gini aja. Ini untuk memperkuat otot sini. Kemudian yang ketiga, ini untuk membantu. Karena kebanyakan kita, posisi kita jarang bergerak maksimal. Sehingga putaran pinggang kita nggak maksimal. Kita paling segini aja. Jarang orang berputar sampai maksimal. Nah dengan gerakan ini saya bisa maksimal. Kemarin segini aja udah kayak sudah cukup. Nah sekarang saya bisa sampai ke belakang. Saya latih sampai ke belakang untuk apa? Mengendorkan ini kan sama menguatkan. Dan ini di otot-otot sini ini rasanya sakit sekali. Kayak kemeng gitu. Ini 1 minggu aja belum selesai nih. 1 minggu masih kemengnya masih. Kalau yang lain sudah berkurang. Nah ini beban dipindah ke kanan. Nah ke kanan. Nah beban dipindah ke kanan. Set. Nah, kalau sudah dipindah ke kanan, ini kendor. Nah, ini ketika beban ke kanan, Anda tekan sekuatnya ke tanah gitu. Beban kuatkan ke tanah, kemudian pinggangnya diputar. Ini nggak boleh ikut mutar, kaki nggak boleh mutar. Nah, ini pinggangnya diputar sampai maksimal, baru ini bahasanya apa? Dihentakkan supaya dia berpindah ke kiri, kemudian dia ditekan berat sini, baru dipindah lagi. Nah, udah kayak gini, pindah lagi. Kalau sudah bisa, ini. Nah, rasakan pergerakan otot yang ada di sini sampai dia kayak diremas-remas.
Kalau belum terasa kemudian tidak jarum, berarti ada yang salah. Biasanya yang main ini, yang ini kakinya, ini pinggang nggak main. Nah, sampai pol gini nggak apa-apa. Ini untuk pelonggaran di pinggang dan stimulasi di otot di pinggang. Karena ini tujuan kita adalah untuk apa? Struktur ya. Nah, makanya polanya seperti itu. Nah, ini kerjakan aja seperti itu, fokus di sini, kemudian fokus di tulang belakang sampai ke tulang tengah ini sampai ke leher. Jadi saya ulangi, yang pertama, ini yang pertama, sampai jangan kerasa di tulang tengah ini ketarik. Mungkin ke lumbar nggak terlalu signifikan, tapi ini ke tengah sampai ke leher. Nah, ini diturunkan seturun-turunnya bahunya. Nah, kedua, ini buka. Ini tangan hanya untuk membantu Anda membuka. Dengan ini diturunkan ke bawah, ininya naik ke atas. Nah, ini kemudian pantat akan maju. Nah, ini lemes ya, nggak boleh pakai bertenaga karena hanya untuk mengimbangi saja. Nah, yang ketiga baru, mau kayak gini boleh, mau kayak gini boleh, mau begini boleh, terserah aja. Kuncinya ini diputar, pinggangnya diputar ya, bukan kakinya yang diputar. Nah, ini diam, putar, diam, ini masih menghadap ke sana, terus putar. Ini yang diputar ini diam. Jadi kalau ada orang megang ini diam, jangan sampai ininya gerak. Nah, ini namanya lututnya yang bergerak, bukan pinggangnya. Jadi ini putaran-putaran lutut. Nah, ini nanti cedera. Diamkan saja, terus pinggangnya bergerak. Nanti kalau salah itu hasilnya nggak maksimal. Pokoknya kalau benar, ini mesti di sini akan kerasa kayak jarum ototnya. Nah, itu sampai nanti berapa hari kemudian itu nanti rasa sakit hilang. Anda boleh melihat lah. Hasilnya seminggu dua, enggak nyampe seminggu lah, Anda bisa rasakan hasilnya bahwa badan Anda lebih tegap. Kemudian struktur lebih bagus, kemudian kepala jadi lebih tegap. Terus leher juga enteng, gangguan-gangguan yang dulu sering saya rasakan alhamdulillah sudah hilang. Ini yang saya rasakan selama saya berlatih. Ini ada sebagian yang saya ambil ketika saya latihan Tai Chi, tapi saya buat yang simpel aja untuk orang umum, bukan untuk Tai Chi. Karena untuk Tai Chi nanti beratnya, nggak masuk lah itu. Karena apa? Aturannya terlalu pelik gitu, terlalu pelik dan harus konsentrasi betul untuk mendapatkan sesuatu. Tapi kalau ini Anda berlatih dengan lebih mudah. Tapi kalau untuk bela diri ya belum sampai, ya lumayan lah gitu, bisa kedudukan kakinya agak lebih kokoh itu. Nah, ini untuk konsumsi orang umum saya buat seperti itu untuk mendapatkan apa yang sudah saya dapatkan. Nanti jalannya enak, tegap, ringan, terus nyaman sekali, dan itu hasilnya luar biasa cepat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami, kemudian bisa dipraktekkan, dan bisa menyelesaikan kasus-kasus yang ada. Supaya Anda bisa sehat dengan sedikit obat. Tapi ingat, saya kemarin sudah berlatih kuat, sudah bagus, hanya makan mangga, berturut-turut lah 2 hari makan mangga, perutnya banyak gas, pinggang sakit lagi, terutama di lumbalnya, terus di sini mulai kerasa nggak enak lagi. Dan untuk pemulihannya saya harus butuh latihan berapa hari untuk memulihkan. Makannya ndak terlalu banyak, tapi pemulihannya itu yang berat. Bisa berapa hari, terus harus
sampai saya rasakan hilang semua efeknya. Tapi ketika saya makan makanan yang tidak terlalu lembab yang menimbulkan gas di perut, kemudian menimbulkan, biasanya tandanya nanti dubur akan turun. Kalau dia punya prolapsus, dubur akan turun, BAB tidak sempurna, tidak bisa tuntas, walaupun lembek, kemudian banyak gas. Tanda banyak gasnya sering kentut, terus kentutnya bau. Nah kalau sudah kentut bau, terus sering kentutnya bau, BAB tidak tuntas, habis BAB kayak berat sekali, kayak ada sesuatu yang nahan, ngunci, itu biasanya gasnya banyak. Kalau belum keluar semua, belum enak, pinggangnya belum enak. Kalau sudah keluar semua, pinggangnya kembali lagi enak. Jadi makanan itu mempengaruhi karena apa? Menghambat energi yang terbentuk untuk memperkuat pinggang. Jadi menghambat, bukan energinya hilang, enggak. Tapi karena dia gasnya banyak, sirkulasi energi yang harusnya jalan ke situ tidak bisa maksimal, sehingga terjadi masalah. Dan ketika saya bisa BAB sampai tuntas itu, keluar semua itu, nah baru itu sudah kayak pinggang yang sakit, kayak yang pegel, kayak yang HNP mau kambuh, hilang semua. Jadi kalau saya amati dari orang-orang yang kena saraf kejepit, itu mesti diawali dari sistem cerna yang lemah, pola makan yang keliru, ini yang terutama tahunan. Maka tidak bisa dikerjakan untuk penyembuhan kecuali satu, struktur diperbaiki, kedua pola makan diperbaiki. Dua ini ya. Nah ini kalau Anda sudah kerjakan ini, insya Allah untuk yang tidak nafsu makan bisa terperbaiki, yang kemudian libidonya rendah, durasinya pendek bisa terperbaiki, yang kemudian jalan sering jatuh, karena biasanya strukturnya lemah, jalan sering jatuh kayak gini. Nih kakinya buka, hanya dia sering jatuh kayak gitu. Nah itu bisa terperbaiki, insya Allah. Itu dari pengalaman-pengalaman yang sudah saya rasakan, itu akan hilang dengan sendirinya. Kemudian Anda punya posisi tubuh yang kokoh dan punya struktur yang tegap, insya Allah demikian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa dikerjakan dengan baik. Ini bentuk dari janji saya ketika saya sudah nulis di Facebook, saya akan shooting untuk memberikan informasi tentang masalah ini kepada Anda semua. Insya Allah demikian, saya tunggu testimoninya dari Anda semua. Mudah-mudahan Anda bisa sehat semuanya dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi. Insyaallah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.